di dalam Yesus Kristus. Nah, kita sudah belajar, minggu lalu juga saya sudah katakan, berdoa bukan hanya meminta, tetapi juga mencari dan mengetok. 3 kata ini atau 3 tindakan ini adalah cara kita menghampiri Tuhan, saudara. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menghampiri Tuhan. Bergantung pada tingkat pengenalan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi cara kita menghampiri Tuhan itu ditentukan oleh tingkat pengenalan kita akan Tuhan dan tingkat hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau meminta, nah ini mode meminta. Ini biasanya adalah cara yang paling mudah. Betul ya? Seperti seorang anak datang kepada bapaknya, anak kecil ya, saya bilang anak di sini anak kecil. Pasti cara yang paling mudah kalau dia membutuhkan sesuatu apa? Minta. Betul? Pa, minta kue. Ma, minta makan. Ya. Apa yang dia butuh, yang dia bisa lakukan adalah minta, udah minta aja. Dia nggak perlu mikir yang lain, minta aja. Tapi saudara, seorang anak permintaannya terbatas. Kenapa? Karena jarang seorang anak itu, Pak minta rumah. Nah mungkin ya, anak SD minta sama bapaknya, Pak minta rumah. Atau Pak minta mobil. Enggak, jarang. Itu anak ajaib, anak istimewa banget tuh. Kalau anak umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya, 10 tahun minta hal semacam itu. Permintaan seorang anak itu terbatas. Dan yang kedua, kalaupun dia meminta sesuatu yang di luar batas umur dia, ayahnya akan kasih enggak? Enggak akan kasih. Sekalipun seorang anak sudah 12 tahun, misalnya di sini Onat gitu ya, udah SMP. Terus dia bilang sama papanya, Pak, beliin aku motor. Kira-kira dibeliin enggak? Secara badan udah besar, tapi enggak akan dipenuhi permintaan itu oleh ayahnya. Kenapa? Karena itu akan membahayakan dia. Kalau dia minta motor untuk naik sendiri. Jadi berdoa yang meminta adalah doa seorang anak kepada Bapa. Permintaan seorang anak kepada Bapa. Nah, minggu lalu saya sudah membahas tentang yang kedua. Bukan meminta tapi mencari. Ya. Apa itu mencari? Ketika seorang anak bertumbuh menjadi remaja, menjadi lebih dewasa dari anak-anak, maka biasanya permintaan dia akan jauh lebih banyak. Ya. Seorang anak remaja permintaannya lebih banyak daripada anak umur TK, betul? Ya. Dia mulai bisa minta ini, minta ini, minta ini. Namun tidak serta-merta semua permintaan itu akan dipenuhi. Selalu orang tua yang bijaksana, seorang ayah atau seorang ibu pasti bisa berkata begini, tunggu, sabar, ada waktunya. Kenapa? Mungkin belum gajian. Jadi seorang anak diminta untuk menunggu, bersabar. Tapi juga seorang anak yang meminta, dia akan bertanya kepada ayahnya, Pak boleh nggak aku minta ini? Kalau permintaan itu terlampau besar atau terlampau punya nilai yang mahal, biasanya seorang ayah akan bilang gini, oke, aku akan belikan itu, tapi ada syaratnya. Ya, kamu harus belajar. Atau kamu harus berprestasi. Artinya seorang anak yang bertumbuh remaja, permintaan dia kepada bapaknya tidak serta-merta langsung dipenuhi. Kenapa? Karena permintaannya sudah mempunyai nilai-nilai tertentu
Sehingga seorang anak harus belajar yang namanya memilih. Ya. Harus belajar namanya bersabar. Itulah yang Tuhan katakan ketika dia berkata, cari. Nah, apa yang harus dicari oleh seorang anak yang sedang meminta kepada Bapa? Dia harus mengerti kehendak Bapanya. Jadi dalam tahap mencari, minggu lalu saya sudah sampaikan, kita harus mencari kehendak Tuhan. Apakah yang saya minta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan? Sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, banyak orang pengen minta apa saja sama Tuhan. Tapi dia nggak belajar untuk mengerti isi hatinya Tuhan, saudara. Dia pikir semua, pokoknya kan saya anak, ya apa saja yang saya minta pasti diberikan. Betul. Tapi Tuhan juga mau saudara mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Minta sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, itu jauh lebih indah daripada sekedar meminta apa saja yang saya inginkan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah proses kita mengalami pertumbuhan. Kalau seorang anak, dia minta apa saja. Nah, makanya jangan heran ketika ada orang yang ketika kita baru lahir baru, kayaknya apa yang kita minta cepat dijawab, betul nggak? Ya, apa aja yang kita doakan kayaknya cepat banget jawaban Tuhan. Tapi makin lama, tidak secepat itu. Tuhan sedang mengajar kita, cari aku dulu. Cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Artinya Tuhan mau hati kita mencari Dia terlebih dahulu. Mencari kehendaknya. Mencari apa yang Tuhan inginkan. Yang terbaik dalam hidup kita. Dan untuk itu cari kerajaan sorga. Amin. Nah sekarang kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Mengetuk. Nah mengetuk. Apa ini mengetuk? Nah kita melihat dulu satu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang mengetuk. Dan ini berkaitan dengan doa saudara. Kita baca dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudara, ini sebuah perumpamaan yang sangat menarik sekali. Dikatakan ada 2 orang yang bersahabat, kira-kira begitu ya. Nah, salah seorang ini malam-malam kedatangan tamu. Tamunya ini juga sahabat, saudara, sahabat bagi dia. Saudara, ada orang tamu datangnya malam-malam. Bisa bayangkan bertamu jam 1 pagi misalnya. Atau jam 12 malam, orang udah pada tidur, lagi lelap-lelap itu ya. Tiba-tiba orang ini datang, tolong dong aku mau numpang di rumahmu. Ya zaman dulu kan gak ada WA ya. Gue mau nginep ya. Gak ada saudara. Dia mungkin berjalan ke kota itu tiba-tiba udah malam. Jadi dia harus menginap di mana? Ya di rumah sahabatnya itu. Nah ketika dia di rumah sahabatnya itu. Pasti lapar, udah malam-malam.
Nah sahabat yang punya rumah ini, kamu udah makan belum? Belum. Waduh gimana nih? Pas semua udah habis. Tadi malam tuh pada lapar semua, habis semua makanan. Kira-kira apakah dia tega? Ya udah lo tidur aja ya. Saudara tidur dalam keadaan lapar itu nggak nyaman, betul ya? Makanya saya ini selalu bilang, aduh pokoknya kalau saya udah malam, walaupun malam, saya kalau lagi lapar, saya harus makan apapun. Karena saya bilang saya nggak bisa tidur nanti malam. Nah, seorang sahabat ini, dia ingin melayani sahabatnya yang sedang menginap di rumahnya dan dalam keadaan dalam keadaan lapar. Pertanyaannya kepada kita, kalau saudara sebagai sahabat, apakah saudara akan membiarkan tamumu, sahabatmu ini tidur dalam keadaan lapar? Jujur, mungkin kita nggak pernah nanya, udah makan belum? Jarang ya. Udah malam kan? Kita selalu berasumsi, dia udah makan gitu ya. Tapi zaman dulu saudara, di budaya Timur Tengah, kalau kita kedatangan tamu, itu wajib kita jamu saudara. Wajib kita jamu. Itu adalah bukti bahwa kita menghormati tamu kita. Ya. Nah, singkat cerita, orang yang punya rumah ini, dia tidak mau sahabatnya kelaparan. Lalu dia, bagaimana solusinya? Dia punya persoalan kebutuhan yang penting dan mendesak. Penting, kenapa? Dia harus menjamu tamunya di tengah malam dan ini mendesak. Dia nggak punya makanan lagi di rumah itu. Apa yang dilakukan? Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini, dia mendatangi sahabatnya. Yang kebetulan mungkin adalah tetangganya saudara. Lalu dia ketok pintu sahabatnya, rumah sahabatnya ini. Ini udah jam 12 malam, jam 1 pagi saudara. Orang udah tidur. Ketika diketok, sahabatnya bilang, kamu ngapain? Kamu siapa? Aku ini temenmu. Kenapa lo malam-malam kesini? Gue butuh bantuan nih. Lo ada makanan gak di rumah? Kenapa? Ada temanku datang, udah kelaparan, tolong kasih dong bantu aku makanan. Mungkin si sahabat yang di rumah itu kesel juga ya. Aduh nih orang, jam tidur begini ganggu. Dia mungkin bisa bilang, wah lu cari di warung aja deh. Tapi mungkin dia tahu juga warung malam-malam gitu udah tutup. Nggak ada lagi orang yang bisa diharapkan kecuali siapa? Sahabatnya saudara. Dia, dirinya ini nih. Sehingga walaupun dia mungkin sedikit kesal, terganggu jam tidurnya. Tapi dia akan bangun dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya ini. Saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari di sini? Bahwa doa mengetok pintu itu adalah doa permohonan kepada seorang sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saudara masuk ke dalam level hubungan dengan Tuhan itu sebagai sahabat. Hubungan yang paling dekat itu sahabat, saudara. Kenapa hubungan dekat itu sahabat? Nah, kita akan melihat beberapa ayat yang menjelaskan apa makna sahabat menurut Alkitab, ya. Mari kita baca dulu dalam Amsal 17 ayat 17. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Makna kata sahabat, Alkitab mengatakan, Amsal mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat memiliki kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam masa kesukaran.
Kalau saudara ingin mengetahui apakah orang itu sahabatmu atau bukan, ketahuilah dia apa yang dia lakukan bagimu ketika engkau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan senang, semua orang dekat sama kita. Betul? Kalau saudara lagi sukses, saudara banyak uang, saudara lagi happy, banyak orang yang nempel. Tapi sahabat dikatakan dia kasih sepanjang waktu, bahkan menjadi saudara dalam keadaan sukar. Itu makna sahabat, saudara. Yang kedua, kita lihat dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi seorang sahabat lebih karib, lebih akrab daripada seorang saudara. Kalau sekedar teman, kadang teman bisa bohong. Kadang teman bisa main tikam dari belakang. Tapi seorang sahabat tidak akan lakukan hal semacam itu, saudara. Mari kita lanjutkan Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow. Seorang sahabat sejati, saudara, rela memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Jadi seorang sahabat, bisa saya simpulkan dari ayat ini adalah seorang yang mengasihi saudara setiap waktu, dalam keadaan senang ataupun sukar. Seorang sahabat tidak akan mendatangkan celaka. Seorang sahabat tidak senang kalau sahabatnya itu mengalami masalah, apalagi sampai mencelakakan. Dan seorang sahabat bahkan rela memberikan nyawanya. Wah, kalau memberikan nyawa itu udah sebuah tindakan yang paling luar biasa ya. Kalau ada temen yang mau kasih pasang badan buat saudara, waduh itu luar biasa. Kalau saudara dalam menghadapi masalah, ada nggak yang berani pasang badan buat saudara? Itu ukuran tingkat persahabatan kita dengan seseorang. Saudara, dalam Alkitab ada banyak contoh. Salah satu contoh orang yang bersahabat dekat itu namanya Daud dan Yonatan. Saudara tahu Daud itu gembala. Yonatan anak raja. Anak daripada Raja Saul, saudara. Nah, ketika Daud berhasil membunuh Goliat, nah disitulah kemudian Daud dengan Yonatan itu bertemu. Dan saudara tahu ternyata mereka mempunyai sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Ya, coba kita baca 1 Samuel 18 ayat 1. Nah ini persahabatan yang luar biasa. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Wow. Ini luar biasa ya. Persahabatan Daud dengan Yonatan begitu erat, saudara. Begitu kuat. Kita baca lagi 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara tahu, setelah peristiwa Daud mengalahkan Goliat, orang-orang Israel itu memuji-muji Daud.
Lalu Raja Saul menjadi cemburu sehingga Raja Saul, ayahnya Yonatan, ingin membunuh Daud. Bahkan Daud itu menjadi seorang buronan kerajaan, saudara. Dan berkali-kali Daud hampir dibunuh oleh Saul. Tapi Yonatan itu membela Daud. Bayangkan, Yonatan anaknya Saul, tapi Yonatan tidak membela ayahnya. Dia membela Daud. Kenapa? Karena dia mengasihi Daud. Jiwanya dengan Daud itu menyatu, saudara. Bahkan di dalam ayat 4, 1 Samuel 18 ayat 3, ayat 4, di sana dikatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, Yonatan itu prajurit. Bagi seorang prajurit yang namanya jubah perang, perlengkapan perang, itu selalu melekat dengan dirinya. Itu harta yang paling berharga bagi seorang prajurit. Tapi kenapa Yonatan mau memberikannya kepada Daud? Karena Daud adalah sahabatnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana persahabatan itu begitu kuat antara Daud dengan Yonatan. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini tentang persahabatan? Nanti pelan-pelan ya. Saudara, persahabatan yang sejati itu hanya bisa terjadi di antara orang dewasa. Ini penting. Persahabatan yang sejati hanya bisa terjadi antara orang dewasa. Kenapa? Karena persahabatan yang sejati membutuhkan sebuah hubungan yang timbal balik. Kalau anak kecil bukan bersahabat, temenan. Makanya kalau anak kecil itu kan kalau satu ngambek, ya udah yang lain ngambek, betul nggak? Ya. Jarang anak kecil bersahabat sejati, nggak bisa. Hanya berteman biasa saja. Tapi yang namanya bersahabat itu adalah sebuah hubungan antar orang dewasa. Kenapa? Karena ketika kita membangun persahabatan dengan seseorang berarti ada hubungan yang kuat, ada konsekuensi yang harus kita jalani dengan seorang sahabat. Saya nggak mungkin, makanya tadi dikatakan seorang sahabat itu tidak memberi kepada sahabatnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi nggak ada persahabatan yang cuma nerima doang gitu, nggak ada, saudara. Itu namanya morotin, bukan sahabat, betul? Ya, sahabat itu adalah saling memberi, saling menjaga, saling melindungi, saling membela, itu sahabat, saudara. Makanya persahabatan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Nah, persahabatan adalah sebuah proses pertumbuhan. Saudara nggak bisa ketemu seseorang langsung jadi sahabat. Saudara harus mengalami proses perjalanan bersama orang itu, sehingga satu titik saudara bilang, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah sahabatku. Nah, Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai sahabatnya. Mari kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, budak. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara lihat di sini ada sebuah perubahan hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Bahwa Yesus sekarang memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabatnya. Bukan lagi hamba dikatakan, tapi sebagai sahabat. Ingat, sebuah persahabatan itu dibangun di mana terjadi hubungan antar orang yang dewasa. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus
menjadikan murid-muridnya sebagai sahabatnya. Pertanyaannya, apakah murid-murid sudah menjadikan Yesus sebagai sahabatnya? Ini pertanyaan saudara. Tidak otomatis. Saya menganggap seseorang sebagai sahabat, belum tentu orang itu menganggap saya sahabatnya, betul nggak? Kalau itu terjadi, maka persahabatan ini tidak seimbang. Gue nganggap lu sahabat, ternyata lu nggak nganggap gue sahabat. Wah, gue kecewa banget ya. Nah, pantesan lo ya. Kalau gue minta tolong lo alasannya banyak aja lo. Ternyata lo nggak nganggap gue sahabat. Selama ini gue kayaknya nganggap lo sahabat deh. Jangan ketipu ya. Nah, di sini kita melihat Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Pertanyaannya, kamu udah jadi sahabat gue belum? Kata Yesus. Untuk menjadi sahabat Yesus, ada yang harus dilakukan. Saudara, apa itu? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus ingin mereka menjadi sahabat Yesus, tapi juga Yesus menginginkan mereka menjadi sahabat bagi Yesus dengan cara apa? Mereka harus saling mengasihi. Karena persahabatan itu harus dibangun melalui kasih, saudara. Bukan mencari keuntungan. Bukan saling memanfaatkan, itu bukan persahabatan, betul? Persahabatan yang sejati adalah kalau kita saling mengasihi, di mana kita bahkan rela berkorban bagi sahabat kita. Nah, itulah sebabnya kenapa persahabatan itu hanya bisa terjadi pada dua orang dewasa. Nah, Yesus memberikan perintah dalam ayat 17, Yohanes 15, inilah perintahku, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kenapa persahabatan itu dibangun dengan saling mengasihi? Karena mengasihi adalah tanda kedewasaan rohani, saudara. Jadi kalau saudara ingin menjadi orang yang dewasa rohani, saudara harus belajar mengasihi sesamamu. Ketika saudara bisa mengasihi seseorang, maka saudara sedang bertumbuh dewasa, maka disitulah persahabatan itu akan muncul. Kenapa persahabatan sering tidak muncul di dalam hubungan-hubungan kita sebagai orang-orang dewasa? Karena kita tidak saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita hanya mengasihi sebatas kalau dia baik-baik saja. Kalau dia nggak ngerepotin saya mengasihi dia. Saudara, persahabatan harus dibangun dengan cara saling mengasihi. Amin. Dan ketika kita belajar saling mengasihi, maka disitulah kita menjadi dewasa rohani, saudara. Nah, Tuhan mengatakan ketika engkau menjadi dewasa rohani, maka engkau bisa menjadi sahabat bagiku, kata Yesus. Engkau akan bisa menjadikan aku sebagai sahabatmu. Kalau saudara tidak mengasihi Yesus, saudara hanya menjadi anak-anak kecil. Makanya jangan heran, anak kecil hanya meminta. Pikirannya hanya minta. Seorang anak kecil ketemu bapak ibunya pasti dia pikir apa? Minta. Apakah seorang bapak bisa meminta kepada seorang anak kecil? Enggak bisa. Ya, paling mintanya apa? Cuci tangan lah sebelum makan. Paling itu. Tapi seorang anak kecil enggak bisa. Nak, kau cuci piring. Atau nak, setirin papa ya. Enggak bisa. Seorang anak kecil hanya bisa meminta, tapi belum bisa memberi, saudara. Nah,
Saudara bisa melihat ada satu buah hubungan di sini tentang doa tadi. Mungkin pertanyaan saudara, apa hubungannya dengan doa? Tadi kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus, mengetok itu adalah doa kepada sahabat. Ingat? Artinya, doa yang mengetok adalah ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai sahabatmu. Di mana menjadi sahabat Yesus, saudara menjadi orang yang dewasa. Seorang sahabat memberi, menerima dan juga memberi. Seorang sahabat mengasihi dan rela berkorban. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin masuk memiliki tingkat hubungan sahabat dengan Yesus, doa kita itu, maksudnya gini, kalau kita ingin memiliki tingkat cara doa mengetok, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Ya, ingat, tadi saya katakan bahwa 3 cara pendekatan kita berdoa. 1, meminta. Nah, ini adalah cara doa anak kecil, saudara. Yang hanya meminta. Bisanya hanya meminta. Nggak salah. Ya. Tapi saudara harus masuk ke level yang kedua. Mencari kehendak Tuhan. Bukan meminta, tapi mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan? Yang harus saya lakukan. Nah, yang ketiga, mengetok. Mengetok ini artinya hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan sahabat yang begitu dekat. Sehingga kalau saudara sudah bersahabat dengan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita senang gak dengan ayat ini? Senang banget ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana ayat ini bisa digenapi dalam hidup kita? Seorang anak kecil nggak berlaku ayat ini, saudara. Karena dia minta apa saja belum tentu diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Seorang anak kecil tidak bisa menerima melebihi kapasitas dirinya. Seperti katakan tadi, anak umur 5 tahun, dia minta motor sama saudara. Orang tua yang benar nggak akan kasih motor sama anak umur 5 tahun, betul? Jadi dia nggak bisa minta apa saja. Nggak bisa anak kecil minta apa saja. Hanya orang-orang dewasa yang menjadi sahabat, mereka punya level minta apa saja. Seorang anak kecil walaupun bapaknya punya kekayaan banyak di muka bumi ini, dia tidak akan pernah menjadi seorang direktur pada usia 5 tahun, 10 tahun, betul? Walaupun bapaknya pemilik perusahaan, nggak mungkin. Makanya Paulus mengatakan, coba kita baca di dalam Galatia pasal 4. Ya, dikit lagi. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, saudara, kalau saudara adalah ahli waris kerajaan sorga, bapamu adalah bapa yang kaya, punya kuasa di langit dan di bumi, tetapi sebelum engkau akil balik, engkau belum dewasa, maka firman Tuhan mengatakan sedikit pun engkau tidak berbeda dengan seorang hamba.
Sungguh pun Engkau adalah Tuhan dari segala sesuatu. Mengerti ayat ini? Kita sering berkata, Tuhan aku anakmu, aku anakmu. Berkati aku, berikan aku ini, aku minta ini, bikin ini. Ntar dulu kata Tuhan, aku sediakan itu bagimu. Benar, aku sediakan itu bagimu. Tapi engkau belum bisa menerimanya sekarang. Kenapa? Karena engkau belum akil balik. Tuhan mau memberikan segala warisan kerajaannya bagi kita anak-anaknya. Disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan rohanimu, saudara. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengejar yang namanya pertumbuhan rohani. Sehingga doa-doa kita pun akan berbeda, saudara. Doa kita bukan lagi cuma minta dong, minta ini, minta itu. Enggak. Saudara, kalau saudara sudah akil balik, saudara enggak perlu minta, saudara tinggal ambil. Kalau saudara sudah dewasa, hubungan ayah dengan anak itu berubah bukan? Kalau saya waktu anak saya masih 5 tahun, hubungan saya dengan anak saya sebagai bapak. Kenapa? Saya harus ngatur dia. Saya harus menjaga dia, saya harus memelihara dia, saya harus kasih makan dia, saya harus kasih sekolah buat dia. Tapi ketika dia sudah dewasa, hubungannya bukan lagi bapak dengan anak, tapi hubungannya sahabat. Tetap statusnya anak dengan bapak, betul? Tapi cara kita berinteraksi, hubungan kita, orang dewasa, bapak dengan anak, kalau sudah dewasa itu menjadi sahabat namanya. Makanya Abi bisa pakai baju saya. Ambil baju bapaknya gitu kan. Loh, ini bukan baju papa? Iya, Pak. Ya udah pakai aja. Karena ukurannya udah sama. Artinya Bapak Ibu, bahkan dia bisa bilang, Pak, aku pakai mobil ya. Ya udah, pakai aja. Enggak keberatan. Kenapa? Dia sudah menjadi sahabat. Itulah artinya kita mendapatkan segala warisan yang Bapa di sorga sediakan bagi kita. Maka permintaan apapun yang kamu minta kata Tuhan, aku berikan. Tidak ada lagi yang ditahan, saudara. Makanya yang harus kita kejar dalam hidup kita ini apa? Pertumbuhan rohani sehingga kita mencapai level menjadi sahabat bagi Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang anak-anak terus. Nah, pertanyaannya bagaimanakah supaya saya bertumbuh secara rohani? Supaya saya bisa menjadi sahabat? Yesus mengajarkan tadi apa? Lakukan perintahku, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Mau belajar saling mengasihi? Untuk bisa saling mengasihi, saudara harus bergesekan. Saudara nggak bisa bertumbuh dan mengasihi kalau saudara ngumpet di kamar seharian. Ada orang di luar sana, saudara nggak peduli. Saudara hanya sibuk dengan diri saudara sendiri dan dengan dunia internet. Sahabatku adalah TikTok. Sahabatku adalah YouTube. Sahabatku adalah Facebook. Saudara gak akan pernah bisa menjadi orang yang dewasa rohani ketika saudara mengurung diri di kamar, saudara gak bergaul dengan orang lain, dengan seseorang di mana saudara bisa bergesekan. Kenapa gereja perlu kita namanya bersekutu? Kenapa kita perlu berinteraksi dalam sebuah keluarga supaya kita bergesekan, saudara? Karena dalam bergesekan itulah saudara akan belajar apa artinya disakiti dan mengampuni.
Kalau saudara nggak mau jadi orang yang pernah disakiti, saudara nggak akan pernah menjadi orang yang dewasa. Karena saudara nggak akan tahu apa artinya mengampuni. Mengampuni hanya bisa dilakukan oleh orang yang disakiti. Tapi lewat cara itulah saudara menjadi dewasa. Amin. Jadi saya mau mengajak Anda semua, saudara-saudara, ayo hidup dalam sebuah persekutuan. Caranya gimana? Masuk Komsel, FEMSI, berinteraksilah di sana, terlibat dalam pelayanan. Kalau saudara hanya datang ibadah tanpa mau bergaul dengan orang-orang, saudara nggak akan bisa bertumbuh dewasa, saya katakan. Jadi doa kita pun akan berbeda. Doa kita naik ke level mengetok. Mengetok karena kita punya sahabat. Doa kita bukan doa rasa khawatir. Doa kita bukan doa rasa takut. Tapi doa kita adalah doa karena kita punya sahabat. Sahabatlah yang bisa mengetok rumah sahabatnya jam 1 malam. Betul? Kalau saudara nggak punya sahabat, saudara nggak akan berani ngetok rumah tetangga. Kalau tetanggamu bukan sahabatmu ya. Kalau bukan sahabatmu, dia datang jam 1 malam ke rumah saudara, saudara pasti marah-marah kan? Atau belaga tidur, udah diam, udah, diam, biar kita udah tidur. Kenapa? Dia bukan sahabatmu, makanya kau lakukan itu. Tapi kalau dia sahabatmu, saudara pasti langsung, ada apa nih, kenapa? Ada apa? Saya bisa bantu apa? Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan sahabat. Kita bisa bicara dengan bebas. Kita bisa mengatakan, I love you Lord. Itu dengan sahabat, saudara. Ya. Kita bisa curhat dengan sahabat. Kita bisa tahu apa isi hati Tuhan. Saudara harus dengar isi hati Tuhan, bukan? Kalau dia adalah sahabatmu, engkau juga harus tahu isi hati Tuhan apa. Engkau harus ngerti Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Hal apa yang Tuhan ingin saya berubah. Itulah bersahabat. Persahabatan adalah hubungan yang timbal balik. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan semakin mendorong kita untuk bertekun di dalam pertumbuhan rohani dan doa kita menjadi doa yang powerful. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita nyanyikan lagu Yesus, Yesus sahabatku. Oh, ada satu sobatku, boleh juga. Ya, ada satu sobatku yang setia, ya. Mari kita rindukan sahabat kita Yesus Kristus. Dan bangunlah persahabatan di antara kita sebagai jemaat. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Oke. Ada satu sobatku yang setia. Musik, mana musiknya nih? Waktu aku susah, waktu
tak pernah Dia tinggalkan diriku. Haleluya. Waktu aku susah, Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Yes. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara, Yesus sudah menjadikan saudara sebagai sahabatnya. Makanya dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah saudara menjadikan Yesus juga sebagai sahabatmu? Lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Begitulah cara saudara menjadi sahabat Yesus. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah sesamamu. Hendaklah engkau saling mengasihi, kata Tuhan. Kita harus belajar saling mengasihi. Ketika kita menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi sahabatnya Yesus, Dia berkata kepadamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kau perlukan. Aku akan berikan kepadamu. Haleluya. Seorang sahabat tidak akan pernah menahan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada sahabatnya, saudara. Yes. Itu janji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menaruh firman-Nya di dalam dirimu saat ini. Biarlah firman itu engkau simpan di hatimu. Rindukan engkau untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesamamu, mengasihi saudara-saudaramu di dalam gereja ini, mengasihi orang-orang yang mungkin sulit engkau hadapi selama ini. Tapi lewat cara itulah engkau sedang belajar menjadi sahabat bagi Yesus. Engkau menjadi sahabat bagi Yesus. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menjadikan kami sebagai sahabat Yesus. Sahabat bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengangkat kami. Engkau sudah memberikan kami posisi yang terhormat. Melayakkan Engkau menjadi sahabat kami. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Biarlah kami bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Biarlah kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam rohani. Dengan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau lebih banyak lagi mempercayakan harta kekayaan-Mu kepada kami. Segala rancangan-rancangan-Mu itu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai umat-Mu, kami boleh melihat dan mengalami sendiri setiap janji-janji-Mu itu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing saudara berdoa kepada Tuhan saat ini. Ungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan lewat firman yang sudah disampaikan. Apa yang kau pahami, yang kau terima dari firman Tuhan siang ini, doakanlah itu. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dari hidupmu, saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, kami merindukan pertumbuhan rohani dalam jemaat-Mu ini. Kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Kurialama shikaralabalama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, tanggalkan sifat kanak-kanakmu. Bertumbuhlah engkau dan berlarilah engkau menjadi dewasa. Kejarlah kehendak Tuhan dalam hidup. Belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan itu. Carilah Tuhan dan kehendaknya. Carilah kerajaannya lebih dulu. Maka semua akan ditambahkan bagimu. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, saudara. Engkau tidak perlu khawatir tentang kebutuhan-kebutuhanmu. Lepaskan dirimu dari segala belenggu kekhawatiran. Dia Tuhan sebagai sahabat. Dia menyediakan, Dia memberikan apapun yang kau butuhkan. Dia Bapa dan sahabat yang sudah menyediakan semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu bahwa Engkau sedang membawa kami, gereja-Mu, untuk masuk di dalam kedewasaan rohani. Sehingga kami bukan lagi kanak-kanak rohani yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran dunia ini. Oleh berbagai macam berita-berita dunia ini yang menakutkan. Karena kami tahu kami punya Bapa yang adalah juga sahabat kami. Kami punya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat.